Oke, Joffrey, my man, Joffrey. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tak sombong panas, sombong panas, bikin gemas, sombong panas, sama ganas, sombong panas, oh jangan cemas, sombong panas, jangan lepas, oh sombong panas. Pakai buntut gitarnya. Joff, Siapa? lu mau di sini atau mau pulang? Biar sedikit. Pulang lagi. Hati-hati lo, narasumber gue bahaya nih. Siap sambil mendengar. Ya kan? Narasumber, lu tangkep lo ntar lo. Siap. Lu mau nunggu di sini? Melipir dikit. Melipir dikit. Oke, sip. Mangga melipir. Siap. Balik lagi ya. Siap. Jangan ngopi, udah makan hitam aja lo. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast So Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Kembali, kami tidak berada di studio, tapi ada di The Kaibon. Oke, seperti biasa ada sahabat saya juga, Chef Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam hari? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saya ke narasumber. Deg-degan juga nih. Narasumbernya berat kali. Ini berat nih. Iya kan? Daripada gua salah, nyontek dulu dong dikit. Namanya Ibu Yeni Trimulyani Esa M. Hum. M. Hum ya. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten. Saya ulang ya. Ibu Yeni Trimulyani SH M. Hum, Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten. Ini kalau tentara kolonel nih. Ya kan? Bunganya 3 tuh, lihat. Ya kan? Bu, selamat datang Bu. Terima kasih sudah datang ke Soal Panas. Ya, selamat sore. Mantap. Saya boleh nanya yang agak nyimpang dikit nggak? Boleh nggak? Boleh, yang bisa dijawab. Biar seru aja gitu. Biar seru ya, biar rileks, Biar rileks, oke. Ini ngomong-ngomong bintangnya banyak amat sih, apa aja sih Bu? Iya. Jadi serem gue. Bisa nggak Bu dijelasin? Ya. Ini wingnya apa? Oke, Terus ini oke. bintang apa, jabatan Iya. atau apa? Kalau ini sih tanda jabatan. Oh, ini jabatan. Ya, jabatan. Oke. Kalau ini lambang Persatuan Jaksa Indonesia. Persatuan Oke, Jaksa iya. Indonesia. Kalau Oke. ini adalah lambang penghargaan lah ya, penghargaan dari Menpan RB untuk satuan kerja yang sudah mendapatkan wilayah bebas korupsi. Oh gitu. Iya. Wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi. Wilayahnya aja tapi ya. Orangnya Satuan enggak kali. kerjanya harus orangnya. Terus ini lambang wilayah jaksa. doang bebas. Satuan kerja wilayah bebas korupsi. Nah, yang itu. Bu. Ini lambang jaksa. Oke. Iya, kalau ini Persatuan Jaksa Indonesia. Jadi organisasi profesi. Jadi udah lama Ibu berkarir di situ ya? Lama. Kalau bergabung dengan Kejaksaan RI itu sejak tahun 1997. 97. Iya. Cukup lama ya. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Waktu itu. Awal-awal di mana Bu? Apa Awal-awal dari dulu di Banten? Enggak. Awal-awal adalah di Kejaksaan Agung, yaitu sebagai tata usaha pimpinan. Jadi kalau di Kejaksaan Agung itu ada yang namanya tata usaha pimpinan, adalah tata usahanya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung. Nah, awal berkarir di situ. Oke, dari Tahun Kejagung 97. dulunya. Ya, dari Kejagung. Oke, Kalau mantap, mantap. perjalanan karir sih cukup panjang. Panjang, sekarang 2023, Ibu mulai tahun 97. 97. Berapa Ya. tahun tuh? Berapa tahun, Chef? Waduh. 25, 27. Ya, 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Proses menjadi 3 bunga ini. Iya. Ih, ngeri.
Jadi kan kalau pilot ada jam terbang tuh. Udah. Nah, jam terbangnya ada banyak. Ya. Jadi jam terbang 27 tahun ya. Iya, jam terbangnya udah 27 Bu. tahun. Ini ngapain di sini apa? Jabatan Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten nih apa Apa yang tugasnya? dibina? Oke. Apa yang dibina? Ya. Dan apa yang dibinasakan? Oke, jadi kalau asisten pembinaan pada kejaksaan tinggi itu tugasnya adalah, jadi di Indonesia ini ada beberapa kejaksaan tinggi ya di seluruh provinsi aja. Jadi tugasnya adalah melakukan pembinaan sebagai supporting system sebetulnya untuk bidang-bidang lainnya, bidang teknis lainnya. Oh, Jadi supporting ada system, supporting system. Jadi dia melakukan pembinaan di bidang sumber daya manusia, mengelola keuangan, pembangunan. Jadi lebih ke internal ya. Nah, tapi dia merupakan satu subsistem yang main subsistem atau subsistem utamanya pimpinan untuk mensupport jalannya organisasi. Termasuk memberikan rekomendasi nggak Betul. kepada Betul. auditor Betul. dari Jadi termasuk anggota gitu? termasuk memberikan rekomendasi, melakukan mutasi gitu Oke. kan, penerimaan pegawai, termasuk penerimaan pegawai nih kita Oh, baru iya? saja melakukan penerimaan pegawai sebanyak 700 kalau saya nggak salah nih ya 7.089 formasi. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk di Banten kita juga menyeleksi. Nah, kebetulan saya ketua Oke. panitia seleksinya. Gitu ya. Jadi termasuk memberikan rekomendasi juga untuk yang naik pangkat juga. Betul. Jadi urusannya tuh internal. Wih, mesti baik-baik sama ibu dong, sama ibu Yeni. Lo kalau Bu Yeni bilang enggak, lo nggak naik pangkat lo gitu kira-kira. Ibu jadi orang penting dong ya, sangat penting ya. Semua lewat ibu dong. Iya, semua. Karir baju coklat-coklat nih lewat ibu di Banten ya. Iya di Banten, di Banten. Jadi kita sih lebih juga melakukan pembinaan lah. Jadi artinya bahwa ketika kita menilai kondisi seseorang itu juga kita patut melakukan pembinaan juga, terutama masalah integritas ya. Nah, itu poin penting. Itu paling susah tuh integritas tuh. Integritas di sini kan kadang-kadang cuma integritas tapi di mulut doang. Isinya integratis. Padahal yang paling penting adalah implementasi ya. Gitu kira-kira. Bu Yeni, pasti ibu sibuk ya? Ya, cukup sibuk. Sibuk kan? Banten kan gede loh. Betul. Banten Iya kan? itu cukup besar, ada 7 kejaksaan negeri, kemudian ada 8 kabupaten kota. Jadi cukup luas. 7 kejaksaan negeri? Iya, ada 7 kejaksaan negeri. Jadi kalau untuk wilayah kota kabupatennya sendiri ada 8. Oke. Nah, kesibukan ibu keluarga aman ya? Keluarga aman. Aman. Rumah aman ya? Aman. Ibu punya hobi? Hobi saya banyak hobi. Nyanyi, Olahraga, kalau misalnya. nyanyi untuk hiburan. Oh, nyanyi, Saya hobi nyanyi. Mana sih itu Pak Dana? Pak Dana, catat nih, ibu suka nyanyi nih. Gimana sih? Kemudian juga banyak berkecimpung di kegiatan sosial sih. Saya sangat hobi menyatu dengan alam. Oh, ada social activities juga? Ya, social activity. Kemudian berkegiatan sosial banyak melakukan hal-hal misalnya pengobatan gratis gitu ya, donor darah, bakti sosial dan melakukan pengajaran meditasi. Pengajaran? Meditasi. Nah, ini agak aneh nih. Pengajaran meditasi. Iya. Lu kayaknya Kita penggiat meditasi nih. enggak ini ibu. Ibu kan saya sepintas baca. Ibu punya, saya dapat informasi lah mengenai Ya. ibu. Bu Yeni. Kegiatan sosial termasuk juga diantaranya peduli kepada kesehatan ya. Betul. Itu yang paling utama sih, Pak. Khususnya penyakit kanker ya. Betul. Wah, ini Bu, dengan jabatan ibu tapi ngurusin juga kesehatan, kepedulian yang luar biasa kepada masyarakat. Ini wong Cile yang di sasaran ibu ya? Ya, masyarakat, Pak. Masyarakat yang ya mungkin Kalau yang berduit enggak dong? terbatas akses
mendapatkan layanan kesehatan ya. Kalau yang punya duit kan mereka punya opsi ya. Bisa cari pelayanan sendiri kan? Iya kan? Ya bisa Nah, bisa mengupayakan sendiri lah. Ya, Dan dasarnya apa Ibu bergerak di bidang sosial ini? Nah, dasarnya adalah lebih kepada perasaan cinta kasih ya, cinta kasih, welas asih, lebih bahwa ya kita tuh memang secara ya harus melakukan kebaikan, menolong sesama. Jadi nggak ada motivasi apapun sih, bahwa memang itu harus dilakukan, merupakan kewajiban kita. Karena yang paling penting adalah kita itu, saya ya ingin melihat bahwa semua orang tuh bahagia, masyarakat nih ya, semua masyarakat bahagia, semua masyarakat bebas dari penderitaan akan rasa sakit, penderitaan akan ketakutan akan kematian. Nah, jadi memang kesehatan itu hal yang utama, sehingga ya kita negara ikut hadir mensupport agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang paripurna. Jadi kalau gitu di hadapan Ibu Yeni nih Chef. Zaman gue muda tuh ada pameo begini. Lo orang miskin, jangan sakit ya lo. Iya, kasihan ya. Dengernya serem banget deh. Iya, Iya kan? Ironis ya Pak. Iya kan? Ironis. Itu nggak ada di Ibu ya? Enggak lah, jangan. Pokoknya kami hadir, siapapun yang membutuhkan layanan kesehatan kami hadir. Bahkan kami ya, saya dengan klinik Kejaksaan Tinggi Banten itu kami hadir home visit ke para lansia, ke masyarakat yang membutuhkan, kami hadir. Dan nanti ketika saat melakukan pengobatan tersebut, gitu, melakukan kunjungan, melakukan pengobatan, dan kami juga memberikan obatnya, misalnya untuk 1 bulan kita berikan. Kami dapati ternyata indikasi penyakit yang membutuhkan layanan lebih lanjut, critical condition yang membutuhkan layanan lebih lanjut, ya kami akan mengupayakan itu. Itu ya? Ya. Itu aktivitas Ibu di bidang kesehatan, di bidang sosial, juga ada penyakit kanker segala macam. Ada lagi meditasi. Sementara Ibu sehari-hari berprofesi sebagai Jaksa. Sebagai apa? Jaksa ya. Sebagai jaksa. Enggak, saya bingung ngatur waktunya gimana ya? Jadi kan tetap bahwa Karena gini Bu, maaf, sosial tuh nggak ada jamnya loh. ya betul. Iya kan? 24/7 kita bilang. Boleh juga tuh istilahnya. Iya. Jadi ada 7-Eleven, ada 24/7. Ya, 24/7 ya. Itu gimana bagi waktunya Bu? Bagi waktunya semuanya kan tergantung pada goodwill ya, Pak Ari, tergantung pada goodwill. Kalau memang kita memiliki satu niat, satu tekad yang sangat kuat gitu untuk ya mensejahterakan masyarakat nih bersama-sama yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita kan sebenarnya kalau jaksa ini kan civil servant, abdi negara, abdi masyarakat. Pelayan masyarakat. Betul, lah ya. bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Dengan demikian ya tentu kita harus mengutamakan kepentingan yang dilayani nih. Betul. Majikannya tuh rakyat. Rakyat, betul. Masyarakat, Bang Cile, betul. Masyarakat itu adalah majikan kita, sehingga ya kita melihat kebutuhannya apa nih. Ada masyarakat yang perlu. Itu menjadi satu satu perasaan yang bahagia sih buat kita melakukan itu, sehingga ya semua orang itu tergantung priority scale-nya ya, skala prioritasnya apa gitu. Kalau kita memang punya skala prioritas, kita bisa atur waktu dan tidak merasa terbebani ya. Nggak ada. Kenapa Ibu ke orang sakit? Ya, Kan bisa ada orang nggak sekolah. Gitu itu kan. juga kita lakukan. Oh juga? Kayak pendidikan juga. Saya kebetulan, bukan kebetulan ya, dari tahun 2000 saya bergabung di UNICEF. Jadi support. Oh Ibu di UNICEF juga? Ya, Sebagai apa Bu di UNICEF ya? UNICEF saya supporter untuk foundationnya dan kegiatan dari tahun 2000 lah. Gitu. Official tuh Ibu di UNICEF? Iya, jadi kita melakukan pelayanan di bidang pendidikan, anak-anak yang kurang mampu dan bayi gizi buruk, Stunting. stunting. Tuh. Nah, ini yang nonton mesti tahu nih. Ini narasumber saya jaksa loh. Ya kan, Ibu Yeni. Namanya Bu Yeni. Ya kan? Bukan pangkatnya Yeni, namanya Ibu Yeni. Ini mesti ngurusin orang sakit. Baru tahu lagi masih ngurusin orang yang nggak bisa sekolah. Iya. Ya kan? Meditasi juga, pengajar meditasi malah. Gitu. Ya kan?
Kalau lihat murid-muridnya ngeri. Saya nggak mau sebutin. Murid-muridnya jangan disebutin deh. Ya, murid-muridnya bukan kacang-kacang nih, bahaya nih. Saya sebentar lagi juga jadi muridnya, ya kan? Nggak, kita sama-sama, kita Oh, sama-sama. sharing. Kita bertiga sama-sama nih. Apalagi Bu? Ya kan orang nggak sekolah, orang sakit, bangun Semuanya sih. klinik. Ya, klinik, kita membangun klinik, untuk warga masyarakat Banten yang ada di lokasi di Kejati Banten, di Jalan Raya Serang Pandeglang ya. Sekarang Jalan Jaksa Agung R. Suprapto nama jalannya. Nah itu klinik kita itu saat ini sudah melayani 2.500 masyarakat secara gratis. Yang di mana Bu? Di jalan depan Kejaksaan Tinggi Banten. Nah itu klinik itu tidak hanya diperuntukkan untuk pegawai ya, tapi diperuntukkan untuk masyarakat. Masyarakat banyak datang dan sampai saat ini sudah 2.500. Nah kalau pegawai Kejaksaan Tinggi Boleh datang Boleh? juga, iya. bayar tapi ya? Enggak, Oh, enggak enggak. ada yang bayar. Oh, enggak ada yang bayar? Enggak. Ini free. BPJS? Enggak, free. KTP? Hanya nunjukin KTP, ya hanya nunjukin KTP. Lo kalau sakit di sini enak lo, pakai KTP doang. Dan itu sangat lengkap Pak. Ada dokter gigi, dokter umum, ibu dan anak, laboratorium, home visit, gawat darurat. Jadi semuanya, klinik Pratama. Wah tau gitu waktu gue kena flu berat tuh, gue kesini ya, gue ke Krakatau Medika. Oh, di charge gue, aduh lemes deh. Gitu Bu, KTP doang jadi. Iya, hanya KTP saja. Itu kerjasama dengan Pemda Ayo. atau? Jadi kalau untuk pembangunan kliniknya sendiri, saat itu kami mendapat bantuan CSR, Corporate Social Responsibility nih dari CSR. ya dari Krakatau Steel. Oh dari KS. Ya dari KS gedungnya. Kemudian kalau Gedungnya. betul gedungnya. Kalau untuk tenaga medisnya, kemudian beberapa obat-obatan itu dibantu oleh pemerintah Provinsi Banten. Pak PJ Gubernur ini bantu kita melalui Dinas Kesehatan. Oke. Ya, dibantu tenaga dokter, perawat, apoteker, gitu ya. Kemudian obat-obatan juga dibantu Dinas Kesehatan. Tetapi beberapa obat-obatan yang sulit didapat itu juga kami mendapat bantuan CSR. Gitu. Sehingga bisa melayani masyarakat secara gratis. Ada berapa klinik di Banten? Kalau di Banten kita yang baru buat sih satu yang depan Oh, yang yang sudah melayani 2.500. Nah saat ini sih kita sedang membangun rumah sakit. Rumah sakit umum Adiaksa Banten itu adalah rumah sakit Rumah tipe sakit B umum Adiaksa Banten. Banten. Rumah sakit tipe B menuju A yang di dalamnya ada unit onkologi center. Begitu. Ya. Memang belum ada rumah sakitnya ya? Saat ini sedang dibangun. Sedang dibangun. Sedang ya? dibangun. Dan akan selesai di tahun ini. Itu Ya. apa biaya berapa Bu? Menelan biaya berapa tuh? Kalau boleh tahu. Ya, biayanya sih dari APBN ya itu APBN? Ya. Sekitar 465 miliar mungkin. Hah? Ya. 460. Iya. Wah, keren dong rumah sakitnya. Iya, jadi kami kejaksaan hadir untuk masyarakat Banten. Oh, yang tadi Ibu cerita ada Onkologi. untuk kanker ya? Ya, onkologi center. Jadi kalau pertanyaannya mengapa onkologi center atau mengapa di Banten gitu kan? Iya, itu saya mau tahu juga tuh Ya. kenapa itu. Kenapa ya di Banten? Kenapa sih nggak bangunnya di kota besar gitu kan? Karena profit ya, di kota besar. Ya antara profit dan nggak profit juga sebenarnya. Atau di kota Serang gitu kan? Soalnya banyak yang rekomendasi juga sih. Terusan nih gue. Kenapa? Ya kan kenapa sih bangunnya? Nah lokasinya itu ada di Desa Silebu, kecamatan apa ya? Kragilan. Desa Silebu Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Kenapa ya kalau lokasinya terpencil? Kenapa lokasinya tuh di tengah sawah? Tapi ada jalan sih menuju situ. Nah, jadi Itu pada masih bangun lagi infrastruktur ya? betul. Jadi dengan adanya rumah sakit itu sih efek dominonya ya, itu akan merupakan pengembangan wilayah. Iya. Ya, jadi sektor ekonomi bergerak, Iya, masyarakat bisa usaha, Itu keren tuh, bisa Bu. mendapatkan. Iya, jadi ini sebuah paralel. proyek atau program Betul. tapi punya efek domino gitu. Betul. Itu keren banget betul. tuh. Dan masyarakat di situ sih sangat happy. Ya, tadi Bu buat rumah sakit, kalau biaya rumah sakit kan pasti ada biaya operasional ya untuk Betul. menggaji karyawan, Betul. dokternya, Betul. peralatan, Betul. maintenance dan lain-lain.
Gimana memutar itu sehingga padahal itu di tengah sawah ya Bu? Iya, tadi ya. iya. Itu gimana Bu Ya, caranya? ya nanti. Jadi gini, mungkin kita tadi reasoningnya dulu ya. Reasoningnya tadi kenapa sih gitu di Banten gitu kan? Kalau hitung-hitungan orang kan mungkin hitungan bisnis plan nih. Bisnis plan ini revenue-nya balik atau enggak ya kalau bicara revenue gitu kan? Hitung-hitungan aktuarianya gimana gitu. Nah, kita sih lebih pada didasari pertama memang niat mulia untuk bahwa masyarakat di Banten tuh untuk ini datanya Kemenkes ya untuk mendapatkan akses pada fasilitas kesehatan untuk tingkat rujukan pertama saja untuk berdasarkan aksesibilitas nih kita bicara wilayah yang terjauh, let's say misalnya Lebak atau Ujung Kulon. Nah itu bisa kesulitan aksesnya, tingkat kesulitan aksesnya tuh sampai hampir 99% loh. Kategorinya sangat-sangat sulit. Bayangkan masyarakat itu untuk mendapatkan akses ke rumah sakit rujukan ya. Saya bicara rumah sakit rujukan ya. Kita nggak bicara puskesmas atau apa. Itu sangat sulit. Kan kalau BPJS kan mesti ke rumah sakit rujukan. Iya, iya. Pak, critical condition tuh mesti ada rumah sakit rujukannya. Oh ini nggak pakai rujukan ya? Enggak, maksud saya kita membicarakan masyarakat yang akan pergi ke situ Oke, saja sulit, oke. sehingga kita membangun rumah sakit di situ. Rumah sakit kita bangun bukan di kota, tapi kita bangun di Banten bagian barat. Kita nggak Di sebelah mana sih Bu? Daerah mana tuh? Nah makanya Bapak jangan nggak. Kalau kita bicara Tangerang Raya, pasti Mas Ari langsung tahu tuh. Pak Ari langsung tahu Tangerang Ya. Raya. Oke, Tangerang Raya tahu. Banten bagian timur tahu. Banten bagian barat itu ada di Desa Selibu. Memang di dalam Pak tempatnya. Tempatnya memang di dalam. Kok di situ? Ya agar masyarakat yang tadi yang sulit aksesnya, yang sangat-sangat sulit itu bisa mendapatkan rumah sakit yang bisa melayani mereka saat critical condition. Gitu. Nah, terus kalau kita bicara prevalensi penyakit itu ternyata Banten itu untuk kanker cukup tinggi, Pak. Nah, Iya. betul. Terus yang menjadi Maksud Ibu penyakit kanker tuh di Banten cukup tinggi, Pak. nggak bercanda tuh ya? Iya, nggak bercanda. Nanti datanya, tapi ini kan kita sersan ya. Kalau saya buka Bukan sih diserem juga nih kayak begini. Betul, betul Pak. Itu data kami dari Kemenkes. Kemudian, nah masalahnya di Banten ini, Banten bagian barat ya, belum tersedia layanan radioterapi yang digunakan untuk pengobatan kanker. Nah ini kan juga agak wah gitu kan. Masyarakat rakyat Banten itu penduduknya saat ini mungkin sekitar more or less 12 juta. Banten. Tapi nggak punya layanan radioterapi. Bu, maaf Bu. Mungkin bisa Ibu sedikit kasih informasi. Kok Banten cukup tinggi ya di Banten? Penyebabnya apa Bu kira-kira? Nah, kalau itu sih kayaknya butuh penelitian lebih lanjut ya. Kenapa Banten nih angka kankernya cukup tinggi ya? Kalau saya Pakai data BPS enggak? Datanya dari Kemenkes sih. Data Kemenkes. Kemenkes. Kemudian data dari Rumah Sakit Khusus Kanker Darmais. Kalau hasil survei saya tuh mengatakan yang paling banyak tuh di Indonesia orang bokek gitu. Jadi Saya takutnya kita dari nanggepinnya serius ya. Enggak, saya takutnya dari bokek jadi kanker tuh. Betul Waduh, kantong kering itu. Jadi memang angkanya cukup tinggi gitu Pak Ari. Itu angkanya itu selama 2 tahun ya. 2 tahun sampai dengan 2023 di rumah sakit khusus kanker Darmais itu angka pasien yang berasal dari Banten tuh 167.000 pasien. Itu angka yang cukup tinggi Pak. Ya tinggi lah 167.000 pasien. Iya, dan tidak ada fasilitas radioterapinya. Layanan untuk penyembuhannya, fasilitas untuk penyembuhannya nggak ada di Banten bagian barat. Banten hanya ada 1 di rumah sakit swasta. Saya nggak usah sebut namanya lah ya, rumah sakit swasta 1, hanya 1. Padahal kalau kita bicara rasio ideal kebutuhan akan radioterapi atau pengobatan akan kanker itu mesti ada 1 alat per sejuta penduduk. Paling tidak di Banten dengan 12 juta harus ada 12 alat. Itu. Nah, belum kita bicara. Loh itu rumah sakit kanker mahal loh alat-alatnya. Betul. Mahal banget tuh. Jadi ini kan betul-betul memperlihatkan bahwa kejaksaan hadir untuk masyarakat. Itu dengan untuk Tadi namanya Bu, nama rumah sakitnya?
Rumah Sakit Umum Adiaksa Banten. Oh, pakai Adiaksa ya, Tuh, kejaksaan. kejaksaan ya. Betul. Ya. Bu, Ya. biaya tadi kan gede banget tuh, Iya. 400 sekian miliar. Iya, betul. Karena cancer mahal. Iya sih. Itu kapan selesainya gitu? Kalau fisik sih di tahun ini selesai fisiknya. Udah diresmikan tahun ini? Iya, alkesnya lagi diisi alkesnya dan gitu, persiapan. Kita harapkan makin cepat lah mungkin bisa operasional mungkin di 2024 gitu. Karena kebutuhan masyarakat akan ini tuh sangat Iya. mendesak ya Pak, itu sih. Ibu, ya ini ngurusin orang sakit udah, ngurusin kanker yang paling parah nih kanker. Udah, ya kan? Ngurusin orang nggak sekolah juga diurusin, ya kan? Apalagi jadi duta UNICEF juga, Iya. ya kan? Ibu kenal David Beckham dong? Saya tahu aja duta UNICEF David Beckham. Disuratin. Nih ibu jadi temennya David Beckham. Lu nyari-nyari tanda tangan. Ini temenan UNICEF. Payah lu pada lu semua. Padahal nggak main bola ibunya. Iya Bu, UNICEF juga, jaksa juga. Lah, waktu santainya kapan? Bicara waktu santai nih. Waktu santainya adalah pada saat misalnya saya dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya. Misalnya takes time 1 atau 2 jam. Saya bisa santai tuh di mobil santai dengan meditasi, relax, healing. Gitu ya. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa loh. Jadi kebahagiaan. Nah, kembali bicara waktu santai tadi Pak Ari. Jadi Cukup, relax. sejam cukup ya? Betul, cukup. Dengan meditasi cukup ya? Cukup 1 jam atau 2 jam boleh. Relax atau santai atau bahagia itu nggak ada di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu cari. Gue sering bilang sama lo kan gitu. Gitu. Gue juga sering bilang sama lo nih jangan ngelamun aja pada. Bener Bu, saya setuju Bu. Betul. Cuman waktu saya masa cukup sejam dengan ya. frekuensi kerja yang begitu padat. Masa ibu hanya butuh waktu santai sejam? Sejam atau 2 jam di perjalanan. Nah kemudian kalau sudah sampai rumah malam hari, misalnya jam 9, tapi kan kita juga punya waktu yang cukup panjang kan. Nah saya dengar ibu tidurnya juga kurang waktu tidurnya. Biasanya sih ya dengan saya meditasi ya kalau malam saya meditasi kan itu udah rest sebetulnya, resting. Oke, It's okay. Bu. Ibu kalau saya tanya pasti larinya ke meditasi. Iya. Meditasi. Oke. Itu ibu dapat ilmu meditasi dari mana sih? Nah, ini saya ceritain ya ilmu meditasi dapat dari mana. Jadi saya juga pernah mengalami sakit pada saat itu, sakit yang cukup berat. Kemudian untuk healing saya melakukan meditasi. Nah, siapa yang ngajarin ibu? Nah, yang ngajari pertama sih ada suhu saya. Suhu. Ada Pak Reda, dia pimpinan saya, suhu saya. Waktu itu sharing meditasi. Kemudian setelah itu Pak Reda dan istrinya beliau. Setelah itu saya exploring, kemudian saya menemukan circle teman-teman yang satu frekuensi belajar meditasi. Saya belajar meditasi dari Yayasan Damasuka Indonesia. Nah, Yayasan Damasuka Indonesia. Oh, Damasuka. Betul. Itu adalah yayasan yang ada di Indonesia, yang pusatnya sendiri ada di Amerika. Oke. Gitu ya. Ada gurunya tentu. Oh, pusatnya di Amerika, Mas? Di Amerika. Agak unik nih ya. Agak unik ilmu emang. timur tapi di barat gitu. Iya. Sementara Amerika lagi parah sekarang nih. Iya. Wih, meditasi semua tuh ada Amerika meditasi semua. Nah, terus Bu. Nah, Jadi keahlian itu ibu dapat dari suhu lah ya. ya dari Apa suhu disebutnya juga. keahlian atau kebiasaan atau apa ya? Kemampuan lah ya. Kemampuan bermeditasi. Bermeditasi. Ya? Ada suhunya ya. Oke, ada suhunya. Kemudian kita berlatih ya. Nah, kadang kemudian sampai dengan pada satu titik saya menjadi guru meditasi.
gitu ya, diminta untuk menjadi guru meditasi. Itu di Indonesia sih saat ini kalau saya nggak salah ya, data terakhir dari di kita sendiri ada 68 guru meditasi. Di mana? Di Yayasan Dhamma Sukha tuh ada 68 di yayasan itu ya. Nah itu seluruh Indonesia. Nah kita kalau bicara meditasi tuh kan kadang meditasi tuh apa ya gitu kan. Kadang-kadang suka ini ya ketuker ya. Meditasi itu yoga ya, gitu. Kan suka gitu ya, Iya, awam iya, ya. iya. Macam-macam tuh. Metode itu metode ya. Iya, jadi orang suka meditasi itu yoga ya, olah nafas. Meditasi itu adalah sebetulnya nih kalau kita bicara ilmiah nih, Meditasi itu adalah mengamati pergerakan pikiran dari waktu ke waktu, time to time. Jadi mengamati pergerakan pikiran dari waktu ke waktu. Ngerunut. Ya, mengamati pergerakan pikiran dari waktu ke waktu. Oke. Terus manfaatnya apa? Ya kan? Manfaatnya sih. Manfaat dan caranya ya. Oke, manfaat dan caranya. Brief ya, singkat kali. Meditasi adalah mengamati pergerakan pikiran dari waktu ke waktu. Caranya sebenarnya simpel banget. Kita lakukan dengan duduk dengan posisi rileks. Duduk tegak tapi rileks. Jadi dia nggak mesti harus duduk di bawah ya kan, ada kita misalnya duduk di bawah tuh cepat semutan ya kalau bersila gitu ya, ada kalau yang nggak keterbatasan. biasa semutan. Betul. Yang satu semutan, dua masuk angin, Bu. Nah, betul, masuk angin. Nah, kita duduk di sini kemudian di posisi santai, kemudian kalau ini meditasi yang saya tekuni adalah Tranquil Wisdom Insight Meditation atau meditasi pandangan terang kebijaksanaan dengan ketenangan. Jadi itu saya dengarnya ribet banget nih. Jadi meditasi insight, pandangan terang atau kebijaksanaan dengan ketenangan. Oke. Jadi dia merupakan kombinasi antara itu. Jadi kalau meditasi sendiri itu kan ada yang misalnya objeknya nafas masuk, nafas keluar gitu. Nah kalau di kita tuh objeknya feeling atau perasaan bahagia. Perasaan cinta kasih, welas asih, sukacita dan tenang seimbang. Nah, dengan meditasi itu batin menjadi kokoh ketika menghadapi persoalan, ya tetap kokoh. Mau ada badai tsunami pun tetap kokoh. Nah, itu tapi sih meditasi itu juga ngatur nafas kan? Ada yang ngatur nafas, itu biasanya disebut dengan anapanasati. Meditasi dengan objek nafas. Nah, ada juga meditasi ini dengan objek kita feeling meditation, cinta kasih, welas asih. Gitu. Ya. Beda-beda ya? Beda-beda. Tapi sih yang terpenting sih goalnya lah ya. Tujuan akhirnya adalah membersihkan batin dari kotoran batin. Itu ini sih. ada masalah nih teman saya nih, Bung Ari. Dia alergi sama cewek bawel. Kadang-kadang cewek bawel itu bisa bikin dia toksik gitu ya. Terus gimana cara? Ngomongin gua kan? Gimana caranya kita bisa menetralkan itu dari pengaruh? Ya. Jadi sebetulnya meditasi itu kita bisa self healing. Oke. Jadi self healing. Ketika saya dalam periode sakit, saya melakukan self healing. Jadi saya nggak overthinking, menghadapi sakitnya dengan rasional, diterima, akseptansinya cukup tinggi, kemudian memaafkan diri sendiri, dan kemudian melakukan praktek-praktek kebaikan ya, beramal gitu kan, melepas satwa dan sebagainya. Jadi sebelum menjawab itu, bahwa meditasi, the meditation is not just about sitting, bukan sekedar tentang bagaimana kita duduk mempraktekkan teori, tidak. Pada saat kita duduk bermeditasi, sebetulnya ini adalah latihan meditasi. Meditasi sesungguhnya adalah pada saat kita buka mata, bangun menghadapi kehidupan sehari-hari. Apakah kita tetap sanggup mengimplementasikan, ya kan, setiap tindakan kita dengan cara meditatif? Itu sebetulnya yang paling penting. Dan meditasi itu dia harus paralel dengan praktek kebajikan atau apakah kita menjaga moral, integritas, menjaga moral, apakah kita menjalankan praktek kebaikan, membantu sesama. Kalau hanya meditasi, sama lah pakai kita berguru silat lah, kita jalanin semua, tapi moralnya nggak dijaga, nggak akan mungkin nggak berhasil dengan baik. Bener. Saya pernah dengar itu, Bu. Itu. Saya pernah dengar. Saya bisa sebut agamanya, nggak usah sebut agamanya. Iya. Ini orang yang luar biasa,
pelaku agama luar biasa lah. Ya kalau saya sebut sih jadi agak fanatik. Iya. Satu saat ditegur sama temannya, Anda nggak usah kayak begitu, tampilkan aja diri Anda menjadi orang baik gitu. Saya kaget juga loh, ini orang sama-sama satu agama tuh padahal. Iya. Pertanyaannya apa itu bagian dari meditasi? Untuk Nah, tampil sebagai orang baik gitu. betul. Jadi sebetulnya meditasi itu dalam in real life nih implementasinya. Misalnya pada saat ini saya sedang diwawancarai oleh Pak Ari gitu kan. Kemudian ada di podcast, saya sedang diwawancarai, duduk di sini, bicara di sini dan saya fokus. Itu cara meditatif. Atau saya minum satu minuman, nggak sebut brand lah ya, botol. Ini botol minuman, tutupnya saya buka, lalu saya minum, lalu saya tutup kembali, lalu saya letakkan kembali. Saya sadar saya minum. Itu meditasi Pak, meditatif. Tapi ketika saya minum, saya buka botolnya, oh nanti jam 7 saya mau jalan kemana ya? Itu sudah bukan cara meditatif. Kita fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Itu yang kita hadapi saat itu ya. Saat itu, di sini dan saat ini. Nah, tadi pertanyaan yang tadi ya, temen yang toksik ya, lihat ada cewek yang bawel toksik. Bukan gitu ya. saya Bu, nih ngaco aja nih. Bukan Pak Ari. Paling-paling deh, jorokin temen deh. Gimana gitu kan mengatasinya? Simple. Jadi cara mengatasi tadi, ada cewek bawel toksik, simple. Adalah saya ada formula namanya 6R. 6R. Iya, 6R itu dari meditasi yang saya pelajari nih. Meditasi di Dhammasukha Indonesia. Itu beliau yang mengajarkan Bante Vimalaramsi Mahatera. Nah, diajarinya 6R. Recognize, release. Ada 6 loh pokoknya. Ya, 6R. Recognize, release, gitu kan. Relax, resmile, return, and repeat. Apa sih recognize? Recognize adalah menyadari, mengenali. Ini cewek bawel toksik. Saya menyadari, saya langsung kenali. Saya mengenali cewek bawel toksik tadi sebagai gangguan. Cewek bawel toksik, gitu. Itu mengganggu, itu gangguan pikiran. Oke, kenali, sadari. Saya terima ada pikiran cewek bawel toksik, tapi saya nggak perhatikan. Saya lepaskan. Oh. Oke, release. Recognize, Jadi kita release. berhak untuk menolak atau menerima Nggak informasi boleh itu. nolak. Tidak boleh Nggak boleh nolak. Kalau nolak nanti mental blocking. Oke, jatuhnya mental blocking. Mental blocking. Saya terima karena saya bisa melepas. I can release. Saya bisa merilis. Saya bisa melepas ketika sudah ada di saya. Sudah saya terima. Kalau saya nggak pernah terima, saya nggak bisa melepas. Oke? Oh, jadi yang dihindari Iya. itu, yang dihindari begini dulu. Ya, itu nanti mental blocking. Terima aja, nanti Kita lepas. terimanya tapi jangan dianalisis, jangan diikuti ya. Kalau diikuti akan menjadi mental proliferation atau penggandaan pikiran. Cewek bawel toxic. Oke, saya menyadari nih gangguan pikiran. Ya sudah gitu aja ya. Ya, lalu kalau cewek bawel toxic, saya menyadari nih gangguan pikiran. Emang dia itu bawel, emang dia toxic. Nah itu mental proliferation. Jangan terjebak pada itu. Oke. Karena 6R tadi hanya dilakukan dengan sangat lembut dalam hitungan detik. Lembut. Dalam hitungan Oke. detik. Do not push away. Jangan mendorong, nanti mental blocking. Kenapa sih Jadi, kalau tadi mental apa, recognize, oke, kenali ya. Kenali. Release. Oh, release. Saya biarkan dia tetap ada di sini, cewek bawel toksik, Oh, ya tapi udahlah nggak gitu saya ya. perhatiin. Oh ya udahlah, nggak gue perhatiin. Udah Nggak deh. gue pikirin gitu. Nggak gue pikirin. Oke. Lepas langsung ya kan. Abis itu relax karena pada saat tadi begitu, itu pikiran mengetat, dia ketat nih. Kita relax itu seperti ini. Relax. Pikiran yang mengetat kita lepaskan perlahan-lahan. Relax, keketatan di pikiran, relax, terus senyum, smile, kembali senyum, lalu memikirkan kebahagiaan, return to the happiness. Semoga saya bahagia. Memikirkan kebahagiaan, berarti Oke. afirmasi kebahagiaan. Betul, return to the happiness. Semoga saya bahagia. Kalau ada gangguan lagi, repeat, ulangi step ini kalau ada gangguan. Gitu lagi. Ya betul. Tapi Inilah kalau formula. ada yang kentut di sebelah saya gimana? Senyum. Diam. Tetap bisa. Nggak boleh, nggak boleh. Kagak nyambung loh. Iya, iya. Boleh ketawa kalau itu. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah pada smile and
6R. Tapi 6R. itu yang berat yang terakhir, Bu. Itu. Rismail itu udah susah tuh di situ. Ah. Iya, iya. Saya pernah mendampingi meditasi ya, Oke. mengajar gitu I can meditasi. feel it, ya. Ternyata ada orang yang nggak bisa senyum. Ada orang yang nggak bisa senyum dan nggak bisa membayangkan kebahagiaan. Nah itu kita butuh satu Masa form. ada orang begitu? Ada. Batu. Jadi kita Kok berbahagia. panas kalau ada istilah, lu kenal ini nggak? Bu, batu. Nah, itu nggak bisa. Kita minta senyum. Saya nggak bisa senyum. Oke, pikirkan kebahagiaan. Saya nggak bisa memikirkan kebahagiaan. Nggak ada Beban hal yang membahagiakan. Beban hidupnya berat itu. Betul. Nah Ya. itu juga kita butuh. Luka kita inner butuh child, ya. mendetox, mengangkat. Itu Oke. kita angkat dengan meditasi pemaafan. Oh, Oh, ada lagi tuh. Ada. Itu untuk mendetox, mengangkat ya ya. seluruh ya kotoran batin yang ada di subconscious ya. Kalau gitu bisa lebih dari sejam dong. Kalau mau komplit gitu ya. Kalau mau Mau komplit. paket komplit. Paket telur gitu. komplit. Berapa jam, Bu? Berarti ibu juga mempelajari anger management ibu ya? Iya sebetulnya sih dengan meditasi ini ya anger management lah ya. Anger management Betul, sebenarnya. anger management karena kita jadi lebih fokus. Tapi jangan salah, Bu, ada management by angry. Ya kan? Manajemen angry. Management by angry katanya. Manajemen by Lu kalau angry. nggak marah nggak beres nih katanya. Nah, susah kan? Bu, ini ada pasangan ya, pasangan suami istri lah katakan. Oke. Perempuannya lebih dominan. Oke. Yang lakinya ini orangnya halus, budi pekerti, Oke. lembut tutur katanya. Tapi karena dominasi perempuan ini lebih kuat daripada, akhirnya dia kemakan tuh. Menjadi akhirnya Pemarah. ikutan menjadi pemarah, menjadi kasar, Oke. menjadi omongannya gitu lah. Iya, iya, iya. Terpengaruh. Oke. Apakah itu adalah hubungan dengan energi Betul. atau tadi apa? Yang ibu bilang tadi itu. Jadi energi betul tadi energi. Jadi gini, kita kan suka dengar kita adalah dengan siapa kita bergaul. Circle ya kalau orang modern sekarang sebut circle. Circle kita gimana? Nah, makanya kalau kita berkumpul gitu ya, berkumpul bersama-sama melakukan kebaikan gitu, menimbulkan energi baik, maka itu akan mempengaruhi kita Iya, iya. gitu. Terus caranya gimana dong gitu kan? Itu kan istri ya, nggak mungkin ditukar kan? Gitu Nggak kan. tahu kalau dia. Istri nggak mungkin ditukar. Nah, caranya adalah dengan kita mempelajari meditasi. Oke lah, mungkin istri nggak mau. Kita belajar sendiri. Makanya kan kita itu nggak mungkin merubah orang lain. Iya. Kita bisa merubah diri kita. Iya. Oke. Nah, pada saat diri kita berubah, itu energi kita yang baik itu akan terasa oleh orang di sekitar kita dan itu attract. Kita akan attract mereka untuk juga menjadi seperti alami. kita. Betul. Alami ya. Alam. Itu alami. Nah, itu tadi. Jadi boleh tuh sarankan belajar meditasi. Simpel kan caranya tadi? Ada yang bilang hubungan seks itu adalah spiritual exchange. Benar Ibu ya. Jadi kalau ada orang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, artinya dia sudah bertukar jiwa itu. Ya. Sudah saling menyerap energi itu. Iya, pasti saling menyerap energi. Bisa sampai ke situ. Enggak. Iya, ada kepanjangan spiritual Spirit. exchange. Jangankan Pertukaran jiwa. Jangankan sampai bersatu ya, kan sudah menjadi satu jiwa ya. Jangankan seperti itu gitu. Kita berdekatan seperti ini pun Udah masuk. energinya ini kan saling mempengaruhi. Jadi kalau ada yang baik, Tapi ya dia positif akan kan? jadi positif semuanya. Dan bahwa tubuh manusia itu juga terdiri dari air kan Bu. Artinya Betul. dengan bertukar cairan itu, karena berhubungan seksual itu justru malah bisa merekatkan air dengan air sehingga Makanya harus hati-hati Udah kalau ketika satunya air keras gimana? jadi tips sih dong. Lu ada-ada aja deh. Iya. Aku terlalu terbawa oleh gelombang yang mantap ini. Nggak tahan gue. Ini mau suka gitu, Bu. nggak, tapi bagus pertanyaannya sehingga Bagus. dengan demikian tuh akan hati-hati. Bagus, Akan Bu. hati-hati apapun yang kita lakukan hati-hati. Iya. Karena apa yang kita lakukan, pikiran, perkataan, apalagi sampai mewujud pada perbuatan, hati-hati. Iya, iya. Karena segala Karena ya. saya aja baru tahu tuh sampai ke sana. Iya, sampai ke Bagus. seks segala. Bagus pertanyaannya. Lu diam-diam lu ini juga loh. Menyerap. Aneh, saya memang aneh. Ya. Mediator lu ya.
Luar biasa ya. Iya Bu. Jadi dari sekian banyak kesibukan Ibu, saya lihat yang paling Ibu nikmati itu sebagai ahli meditasi ya. Ya, ahli meditasi. Karena gini, Kenapa Bu? gini Pak, ya sama. Tadi misalnya saya mengurus kesehatan, itu membebaskan Ya. manusia dari penderitaan ya, penderitaan akan rasa sakit, penderitaan akan kematian, kemudian pendidikan gitu kan, kemudian apa namanya ya yang lainnya lah akan penghidupan gitu ya, nafkah kita kan juga bantu. Nah meditasi itu justru adalah basicnya sebetulnya. Jadi sebetulnya meditasi ini akan membuat kita bahagia dan bebas dari penderitaan. Jadi seperti paralel dengan itu. Karena kan tadi Pak, kenapa saya giat meditasi? Ingat loh, the meditation is not just about sitting. Bukan sekedar duduk meditasi. Tapi pada saat kita melakukan praktek meditasi menjadi meditator, itu harus menjalankan praktek kebajikan. Bersedekah, membantu orang sakit, membantu yang nggak bisa sekolah, melakukan bedah rumah, membantu masyarakat yang kesulitan nafkah, memberikan pekerjaan. Nah, Jadi di sini Jadi semuanya juga jadi part of meditation ya. betul. Jadi kalau misalnya nih, saya panggil guru yang paling ahli, saya latihan meditasi, tapi saya nggak pernah melakukan praktek kebajikan, saya tidak menjaga moral saya tidak menjaga integritas saya, ya kan? Useless, Useless ya. betul useless. That's oke. not meditation. Ini ada kasus begini. Saya tidak menyebut nama orangnya, tapi dia bersedekah bagus, bersosialnya sangat bagus, mengaji mengaji setiap spiritualnya bagus. Tapi dia galak sama suaminya dan kasar. Ini ada apa? Dia bekas polwan dulu. Apakah dia punya masa lalu inner child? Jelah. Dia bekas polwan, nggak usah ya lo. Betul, jawabannya betul. Ini paling praktikal. Nah, ini gimana Bu? Ada apa? Ada penyebab yang dia belum rilis di masa lalunya. Oke. Jadi bagus ya tadi ya semuanya. Jadi makanya tadi kembali lagi kita kalau bicara mungkin kalau yang Kristen ada yang namanya tabur tuai. Kalau Muslim ada pahala, ada dosa gitu ya. Kalau yang Buddhis mungkin ada karma gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita, seburuk apapun, sebaik apapun adalah hasil perbuatan kita sendiri. Ya, hasil perbuatan. Demikian juga karakter kita. Itu mesti ada sejarahnya. Oke. Nah, kenapa bisa menjadi begitu? Terus caranya bagaimana nih? Berdamai dengan itu. Ya, caranya adalah itu tadi. Ada yang namanya meditasi pemaafan. Ketika misalnya ini mau berubah ya, dia harus melakukan penerimaan diri. Sama ketika saya sakit, saya menerima saya sakit. Akseptansinya harus tinggi. Harus menerima bahwa saya begini, atau ketika saya sakit itu adalah hasil perbuatan saya. Saya begini, ini hasil perbuatan saya yang buruk nih. Nah, harus itu dulu. Ketika itu sudah dilakukan, maka lakukanlah meditasi pemaafan. Simple, caranya simple. Duduk sama seperti tadi posisi meditasi, lalu mulai merasakan rasa memaafkan. Saya tanya nih, kalau kita melakukan salah, kemudian dimaafkan, happy nggak? Ya. Oke, happy ya, Iya. rilis ya. Pada saat kita melakukan kesalahan, dimaafkan, kita happy. Begitu juga dengan diri kita suka lupa loh. Diri kita tuh butuh dimaafkan. Nah, dalam kondisi itu rasakan rasa memaafkan di pikiran, kemudian di mata mungkin terbayang peristiwanya apa, mungkin kemudian di hati. Nah, pada saat rasa memaafkan itu ada di hati kita afirmasi. Afirmasi itu mental verbalization. Kita bicara tapi di sini nih, ya, di alam meditasi. Saya memaafkan diri saya sendiri karena sudah membuat orang lain menderita. Kita lakukan itu. Dan mungkin muncul peristiwa, ya, atau sosok atau apa yang muncul di hadapan kita. Maafkan, saya memaafkan kamu karena sudah membuat saya menderita misalnya. Kemudian saya meminta maaf pada kamu karena sudah membuat kamu marah. Itu akan rilis. Bicara sendiri ya, bicara kepada diri Mental sendiri. verbalization, meditasi sih sebetulnya. Ya? Iya, meditasi.
aduh, aku harus bisa memaafkan dia. Gitu. Kan gue udah bilang, kalau punya bini jangan polisi, kalau gitu. Karena sebetulnya kemarahan itu bukan yang menderita, bukan orang yang kita marah loh. Iya. Kemarahan itu membakar diri sendiri. Iya. Seperti api membakar kayu bakar, habis nih. Ya. Wah, bahasanya keren, gue suka nih. Iya kan, dulu juga orang tua kita gitu, lo ngapain kayak gitu, bikin sakit diri sendiri aja. Betul. Simpel amat kan. Betul. Aduh Bu, kayaknya nggak puas nih. Kayaknya mesti nambah gitu ya. Kalau saya main sama beliau ketularan ganteng lagi saya. Jadi gimana ya? Satu ini ya, satu Laki-lakian circle saya jadi ya. naik lagi nih gitu. Maksud lu gimana nih? Maksud lu gimana? Aduh. Katanya ada kenang-kenangan buat ibu. Apaan? Oh, kaos. Bu, ada kaos ya, Bu. Baik, luar kalau ibu biasa pakai pasti tuh. jadi seksi banget nih. Luar biasa tuh kaosnya. Bagus Sofa banget panas deh. pakai Ibu ya. Bagus sofa panas. Ini bikin yang baru ya. Oke. Sofa panas, ya kan? Belakangnya meditasi. Iya. Ya kan? Self healing. Ngapain panas-panas tuh dari belakang gua dong meditasi. Iya, Oke, iya, pertanyaan iya. terakhir Bu, bagaimana meditasi Ibu ini bisa membawa kebaikan kepada setiap orang? Apa yang harus dimulai dari diri kita sendiri? Oke, yang harus Sedap. dimulai dari diri kita sendiri adalah tadi. Pertama, kita harus menyadari do not blaming others. Oke, Ya. apapun yang terjadi. Susah tuh. Bisa Pak, nanti pelan-pelan dilatih. Karena naturnya tuh manusia nih, naturnya tuh akunya nih yang keluar. Nah kita ya nanti meditasi sih pada ujungnya tuh akan ada yang namanya selfless. Akunya mulai hilang. Nah, do not blaming others. Apapun yang terjadi pada diri kita, ketika suasana kerja nggak enak, kayak gitu kan, atau ya di keluarga kurang enak. Mungkin ada hal yang kita inginkan tidak tercapai, ya nggak, ada posisi kita inginkan nggak tercapai, atau ditelikung teman dan sebagainya, segala sesuatu, even kita mengalami sakit yang sampai critical condition, sampai berada di garis antara hidup dan mati, misalnya, itu adalah hasil perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Jangan ntar ketika sakit, waduh jangan-jangan nih kemarin gara-gara dokter kemarin salah, atau gara-gara jangan-jangan saya diguna-guna. Nah, Ya, lu itu kayaknya pengalaman pribadi. Ibu. Oke. Nah, itu luar biasa. Nah, terus setelah kita accept, ya kita mulai melatih diri untuk berkesadaran dengan meditasi. Dengan meditasi mulai memikirkan perasaan bahagia. Saat saya paling bahagia, bawa perasaan itu, gitu kan, itu akan self healing ke diri kita. Oke. Luar biasa. Bu, kalau Luar buat temen biasa. saya nih ngalangin genit gimana Bu? Ngilangin genit ya. Enggak, karena gue lo dengerin gua ngomong nih. Bini gua koar. Lo kan polisi mainannya penjara. Oke deh. Wah, seru banget. Oke, Joffrey. Standby. Siap. Kita mau ini nih, mau say goodbye sama ibu kita ya kan, ibu meditasi. Ya demikianlah podcast kita untuk kali ini, Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sakrala Property. Jangan lupa tetap kunjungi Royal Krakatau Hotel, mampir di The Kaibon Coffee Shop dulu, ya kan? Coffee shopnya namanya The Kaibon. Makanannya enak, semuanya enak, orangnya juga asik-asik. Tuh ada namanya Pak Reza, paling asik dia orangnya, ya kan? Bu, Ya, tolong dong say something buat teman-teman kayak siapa kayak. semuanya ya, buat semuanya. Do not blaming others, do Wah, not itu tuh. overthinking, Tuh and jangan nyalahin then orang lu. keep smile, Nih, be satu lagi. relaxed, and be happy. Keep smiling. Hey. Keep smiling, keep shining. You were always count on me for sure. Iya kan? That's what friends are for. Iya kan? Gue udah gak usah ngomong kayak begini. Udah langsung dirayu ya. udah Oh, langsung. iya. Jangan ada jam-jamnya Bu. Iya, buatnya habis Bu. Ibu Yoni, makasih ya. Terima kasih. Makasih banyak, jangan bosan diundang-undang lagi nanti sama Soal Panas.
Ini mesti Terima bikin kasih. 2-3 babak nih. Iya, iya, Jadi belum iya. tuntas ya, terutama Iya. meditasi. Iya, terutama curhatnya banyak bentar Bu. Ya, betul. Nambah lagi nih. Nanti ada sectionnya. Aduh, luar biasa. Luar Nambah biasa lagi ya. nih. Abang foto. Bilang-bilang dong. Oke, Joffrey, sebelumnya balik dulu ke my friend. Ya, buat teman-teman semua, thanks banget udah nonton episode ini. Pokoknya nonton terus Sofa Panas karena topiknya bisa bermacam-macam tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya dan macam-macam. Ikuti terus Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Aris Sudarsono dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.